Oke kawan-kawan, ini adalah video lanjutan dari perakitan motor Honda Revo Absolute atau Pit ya. Setiap membongkar mesin Honda Revo Absolute ini saya jarang membuka pelatuk tahanan bintang operan ini karena tanpa membongkar pelatuk tahanan bintang operan ini belahan bagian crankcase ini bisa dibongkar ya. Sebelum pemasangan as operannya, ini tonjolan baut ini kita kencangi dulu ya, mana tahu kendor. Kita lihat as operannya ya. Di sini nggak ada ringnya ya. Kemudian kita lihat ya, ini celah ini ya, antara dua kaki pir ini ya. Nanti tonjolan baut ini masuk di tengahnya ya. Kemudian pelatuk penahan bintang operan ini kita tarik, lalu kita masukkan cakar operannya. Nah, seperti ini. Ini ada 5 pen yang panjangnya sama. Ini masuknya nanti di botolan pemindah gigi ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Ini bintang operannya. Kita perhatikan. Kita perhatikan lubang yang kecil ini kanan dan kiri. Nah, ini posisinya agak ke atas ya, tidak pas dengan garis tengah lubang baut. Dan didudukan bintang operannya ini, kita lihat pen yang kecil 2 ini posisinya agak ke atas ya, dari garis tengah lubang bautnya. Ini untuk tanda top ya, agar kita masangnya tidak terbalik. Kalau terbalik, baut bintang operannya nanti tidak bisa dipasang. Kita pasangkan. Yang saya maksud, kalau dia terbalik posisinya, ini baut nggak bisa dipasang. Tapi kalau bisa dipasang, dia pas itu. Setelah terpasang bintang operannya, kita coba tes ya posisi putaran gigi. Perhatikan bearing yang ada tanda panahnya ini. Nah, ini tidak berputar, berarti ini posisi netral. Kita coba masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3,
gigi 4 ya. Kita putar balik. Ini gigi 3. Gigi 2. Gigi 1 netral. Oke, baik. Lanjut, kita pasang kampas kuplingnya. Nah, ini kampas kuplingnya ada 3 ya. Yang pertama kita pasang kampasnya dulu. Yang kedua plat kuplingnya. Nah, ini kalau bagian yang tajam ke dalam semua plat kuplingnya. Setelah itu kampas kupling lagi ya. Kemudian plat kupling lagi. Plat kuplingnya hanya 2, kampas kuplingnya 3. Ini yang bagian tajam arahkan ke dalam, ikut yang pertama. Kemudian kampas kupling lagi. Dan ini rumah penjepit kampas kuplingnya ya. Di sini tidak ada topnya, bebas ya pemasangan. Diratakan ujung kampas kuplingnya. Kemudian di antara rumah kampas kupling dan penjepit kampas kupling ini ada ring ya. Di sini letaknya. Kita pasangkan 2 buah bautnya untuk pegangan, untuk memasukkan kampas kuplingnya ini ke dalam rumah kampas kupling. Oke, sudah masuk. Kita periksa juga saringan oli. Kita bersihkan, jangan sampai kotor, supaya pompa oli lancar. Lanjut pemasangan. Di sini ada yang namanya ring post, dan ring tebel. Nah, ring post ini letaknya di as kopling ya, sini. Kemudian bosnya sama juga di as kopling. Dan ring yang tebal ini di krek as. Lalu pemasangan komponen koplingnya. Ini ada mangkok penampung oli ya. Ini untuk tempat tampungan oli. Masangnya berbarengan dengan set rumah mangkok kapas ganda. Oke. Pelan-pelan
kita geser-geser supaya bisa masuk. Kita perhatikan di bagian gigi kerkas ini ya. Ini gigi yang kecil ini belum sejajar dengan gigi kampas kopling. Agar gigi rumah kampas koplingnya sejajar dengan gigi kerkasnya. Kita coba ya. Nah, kita dorong ke depan. Nah, itu dia turun ya. Nah, ini sudah sejajar antara gigi rumah kampas kopling dengan gigi kerkasnya. Kita lihat sudah sejajar. Oke. Lalu kita pasang baut mangkok oli. Kita buka dua baut yang di kampas kopling tadi yang dipasangkan sementara. Kemudian kita pasangkan ringnya yang seperti ini. Dan mur pengunci. Kemudian kita pasangkan kampas gandanya. Sebelum kita pasang, kita perhatikan ini ada pir di dalam ya, 3 buah. Ini jangan sampai patah ya. Kalau patah nanti dia akan bunyi klotok-klotok ketika dihidupkan mesin, dan ketika digas suaranya hilang. Oke, kondisi pirnya aman, tidak ada yang patah ya. Lalu kita pasang ini ring pengunci ya. Nah, seperti ini ada tanduknya di bagian dalam. Nanti tanduknya yang di dalam dia masuk. Nah, seperti ini. Tanduknya yang di dalam ini. Nah, ini. Dia masuk ke dalam coakan ini. Ring ini gunanya apabila mur pengunci itu kendor, dia tidak akan bisa terlepas karena terkunci oleh ring ini. Lalu ini ada ring outset ya. Ini tulisannya menghadap keluar, dan ini mur penguncinya. Mur pengunci di kampas ganda ini lebih besar daripada mur pengunci di kampas koplingnya ya. Soal pengunciannya tidak saya videokan ya, karena saya menggunakan pahat. Nah, pahat kecil seperti ini ya. Nah, saya tokok pelan-pelan, yang penting dia kuat dan tidak merusak komponen yang lainnya. Ini kaki ring pengunci ini saya masukkan ke coakan mur pengunci supaya mengunci dia.
Ini seperti ini. Lalu kita pasang plat pir ya, atau plat pegasnya ya. Biasanya kalau motor Honda yang lainnya itu menggunakan pir ya. Nah, ini menggunakan plat pir. Nah, ini penekan plat pirnya. Dia tidak ada tanda topnya ya. Ini bebas penempatan. Kita pasang bautnya. Kemudian plat segitiga ini ya. Kita tahan tiang sehernya untuk mengunci baut yang ini. Kita cek one way kampas gandanya ya, harus berjalan searah. Lalu packingnya. Kita perhatikan di sini ada 2 bushing ya. Kemudian komponen otomatis penekan kopling. Ini seperti ini dia. Pemasangan ini ada tandanya ya. Kita lihat dari dekat ini ya. Ada kode. Kita perhatikan ya. Nah, kita lihat di as operan ini ada garis ya. Dan ini ada 4 titik. Dan di satu titik ada titik lagi di atasnya yang kecil. Nah, yang ada titik kecilnya di atas ini sejajar dengan garis yang ada di as operan. Seperti ini, lurus. Lalu kita geser plat yang berlubang ini, nah, kita masukkan. Nah, ini sudah lurus ya, ini sudah pas stopnya ya. Oke. Kemudian penutup koper bagian koplingnya. Jangan sampai ada tertinggal baut, ring, dan kotoran yang lainnya. Perhatikan di sini adalah jalur pompa oli ke krek as. Di sini nggak ada selnya ya. Ini kondisinya harus bersih.
Tinggal kita pasang bautnya, sama jaraknya 1 cm sebelum penguncian. Lanjut pemasangan pen penghubung massa lampu gigi netral dan top. Ini dia pen penghubung massanya. Di sini dipasangkan. Sebelum terminal kabel penghubung massa ini kita pasang, alangkah baiknya kita lem sealer dulu ya pinggirannya ini, supaya oli tidak bocor melalui bagian ini. Sebelum pemasangan blok piston, kita perhatikan di sini ya. Di sini ada 2 bos ya. Jangan lupa, jangan sampai nggak terpasang. Kemudian packing atau perpaknya. Kemudian kita pasang pistonnya. Di setiap piston Honda itu biasanya di atas ini ada tulisan in ya. Di piston ini pun ada coakannya ya. Ini coakan yang lebarnya untuk bagian atas ya, atau klep ini ya. Dan yang bawah itu X. Sebelum pemasangan pengancing pen piston, ini lubang piston ini kita tutup dulu ya, agar kalau pemasangan pengancing pen pistonnya melompat tidak masuk ke dalam. Untuk memastikan pengancing pen piston kuat, kita tokok dari kanan dan kiri ya. Kita lumasi dulu pistonnya sebelum dipasang di blok. Posisi ring piston itu silang-silang saja ya. Setiap sambungan jangan sampai bertemu. Kemudian blok piston
Kita gerakkan blok piston ke atas, bawah, kanan, dan kiri supaya masuk. Kemudian packing deksel ya, sebelum kita pasang kita lapisi dengan lem sealer ya. Saya menggunakan Tribond. Sebelum pemasangan head deksel, di sini ada bushing ya, atas dan bawah. Jangan sampai hilang. Kemudian dekselnya kita pasang 4 buah ring dan 4 buah mur. Di sini ada 2 buah baut tusuk satenya ya. Kita mulai penguncian. Mengunci baut kalau bisa itu menyilang ya. Kita pastikan kuncian murnya kuat ya. Kemudian pasang rantai timing. Ini saya belikan yang baru. Kemudian roda roll timing yang besar ini kita masukkan ke dalam. Kita paskan lubang bautnya. Kita lihat dari sini supaya baut penguncinya bisa masuk. Kita pastikan roda timingnya dengan baut penguncinya tidak oblak. Kemudian pelat pelatu rantai timing. Nah ini dia, seperti ini ya. Ini ada ring dan baut. Ini roda penekan timing yang kecil. Ini gigi timing yang terhubung di asklep. Kita lihat di gigi timing ini ada tonjolan
Dan ini di asklep ada coakan ya, tempat dudukan tonjolan gigi temeng tadi. Tonjolan gigi temeng ini menghadap ke depan ya. Posisi topnya nanti lurus dengan lubang sepi magnet. Kalau posisi lubang magnet menghadap ke depan itu artinya piston berada di atas. Setelah tonjolan gigi temengnya masuk di coakan asklepnya, kita cek posisinya harus benar-benar pas. Kita luruskan garis yang ada di gigi temeng ini pas dengan belahan deksel. Kita perhatikan garis yang ada di gigi temeng ini ya, garis atas dan bawah ini, dia lurus sejajar dengan belahan deksel yang ini. Ini garis yang bawah lurus dengan belahan deksel. Kita pasang bautnya, lalu kencangkan. Lalu pen suling penekan timing. Jangan lupa pir timingnya. Kemudian baut penekan pir timingnya. Kita cek kekencangan rantai timingnya. Nah, ini ketat ya. Yang depan sini juga ketat ya, berarti oke. Kemudian magnetnya ya. Nah, sebelum kita pasang, kita perhatikan ini ya pelor starternya ya, atau pin starternya ini. Ini jangan sampai hilang ya. Ini ada 6 biji. Kalau hilang apabila di starter tangan, dia akan ngelos. Jangan lupa pen sepi magnetnya terpasang di sini. Kemudian ring dan mur pengunci.
Kalau saya mengencangkan mur magnet, biasanya saya menggunakan cara ini dengan menahankan di bagian tonjolan peak pulser di, yang ada di magnet ini. Kemudian gigi pengantar starter, seperti ini posisinya. Jangan lupa di bagian magnet ini ada 2 buah bosing juga ya. Jangan sampai hilang. Gunanya bosing terpasang agar packing dan koper penutup magnet waktu dipasang tidak bergeser. Sebelum pemasangan koper penutup magnet, kita perhatikan di bagian spool ini jangan sampai ada mur, ring ataupun baut yang tertinggal di sini ya, karena bisa merusak spool nantinya. Kalau yang kotor kita lap untuk memastikan bahwasanya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian baut penguncinya, setelah selesai dikunci, kita pastikan pemasangan rantai timing ini sudah pas dengan posisi topnya di magnet. Kita posisikan huruf T di lubang ini, yaitu sudah kelihatan huruf T-nya. Kemudian kita lihat di bagian head dexel ini ya. Ini ada garis atas dan bawah di gigi temeng ini. Ini harus lurus sejajar dengan belahan head dexel ini, atas dan bawah. Berarti pemasangan posisi timing ini sudah pas. Untuk penyetelan celah klep, saya tidak menggunakan ukuran atau filler gauge ya. Saya hanya menggunakan piling. Pertama saya kendorkan mur pengunci, kemudian baut setelan klep saya putar ke kanan sampai mentok berat dan sampai tidak bisa berputar. Kemudian piano klep saya goyangkan ke kanan ke kiri, itu harus bisa bergerak ya. Kalau kita goyangkan ke atas dan ke bawah, dia tidak boleh bergerak. Ini cara menyetel celah klep yang sering saya lakukan apabila tidak menggunakan ukuran. Kita kunci baut setelan klepnya. Begitu juga dengan celah klep X-nya ya. Saya kendorkan mur pengunci, saya putar baut setelan klep ke arah kanan sampai mentok, baru saya kunci baut setelannya. Kemudian kita tutup agar pemasangan mesin di rangka sasis head dieselnya nanti tidak kemasukan benda-benda. Tidak dikunci kuat karena setelah kepasang di rangka sasisnya nanti akan dicek jalur pompa olinya.
Jangan lupa pasang dinamo starternya. Sebelumnya mohon maaf, pemasangan mesin ke rangka sasisnya saya tidak videokan untuk menghemat durasi. Setelah selesai pemasangan ke rangka sasisnya, sebelum kita nyalakan, kita pastikan pompa olinya itu keluar naik ke bagian head axle. Kita perhatikan lubang yang ada tanda panahnya ini, itu olinya keluar, berarti aman. Sebelum tutup head axle-nya dipasang, kita perhatikan di sini ada bosnya ya, jangan sampai hilang. Gunanya bosing ini agar packing karet ini tidak bergeser waktu dipasang. Pasang bautnya dan kencangkan. Untuk menyetel kopling otomatisnya, kita siapkan kunci 14 dan obeng min ya. Kemudian kita masukkan juga obeng minnya ke dalam baut setelan. Buka mur pengunci ke arah sebelah kiri dan kita putar baut setelannya ke arah kanan. Ini adalah menjauhkan setelan dan ke arah kiri ini mendekatkan ke setelan ya. Nah, kalau masih keras, kita kendurkan lagi mur pengunci. Nah, kita putar ke kiri lagi sampai mentok. Kemudian kita putar ke kanan sedikit saja. Baru kita kencangkan. Setelah kencang, baru kita nanti akan lihat hasilnya ya. Kita pindah ke bagian tuas operan gigi ya. Untuk mengetahuinya setelan kopling itu berhasil, kita putar roda belakang. Nah, ini posisi gigi netral ya. Itu gigi tarik depannya itu berputar, tidak terhambat. Selanjutnya kita tekan operan ke depan ya. Lalu lepaskan. Nah, kita lihat ini ya, kita putar roda belakang, gigi tarik depan terhambat. Ini namanya masuk gigi. Kemudian kita tekan lagi tuas operan ke depan sampai mentok, jangan dilepaskan. Kita putar roda belakang. Nah, ini berputar, tidak terhambat. Nah, berarti ini penyetelan kopling berhasil dan pas. Kita putar lagi, lalu kita lepaskan tuas operan. Kita coba putar roda belakang. Nah, ini terhambat ya, berarti oke. Kita coba sekali lagi, kita tekan operan ke depan sampai mentok, jangan lepas. Kita putar roda belakang, gigi tariknya berputar, kita lepaskan operan, kita putar, gigi tarik terhambat, begitu seterusnya. Oke, kita coba nyalakan motornya. Kunci kita sudah on.
Oke, kawan-kawan semua, semoga video ini ada manfaatnya bagi yang pemula. Jangan lupa subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.